Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai suhu dan kalor. Capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu sebagai berikut. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta aplikasi perpindahan kalor. Tahukah kalian saat kita memasak air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada bagian panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya seperti kayu dan plastik. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah dengan satuan Joule. T adalah waktu dengan satuan sekon. K adalah konduktivitas termal bahan, satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A adalah luas penampang benda, satuannya meter kuadrat. Delta T yaitu perubahan suhu, satuannya Kelvin. Dan L adalah panjang batang dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. Dengan H kapital yaitu laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah dengan satuan Joule. T adalah waktu dengan satuan sekon. H biasa merupakan tetapan konveksi, satuannya watt per meter kuadrat Kelvin atau watt per meter kuadrat derajat Celcius. A, luas penampang benda, satuannya meter kuadrat. Delta T, perubahan suhu dalam Kelvin. Yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4. H merupakan laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah, satuannya Joule. T adalah waktu dalam sekon. E yaitu emisivitas benda yang rentannya antara 0 sampai 1. Tau yaitu tetapan Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Dan T adalah suhu benda dalam Kelvin. Selanjutnya yaitu aplikasi perpindahan kalor. Yang pertama yaitu aplikasi perpindahan kalor secara konduksi. Salah satunya yaitu panci memasak. Ketika panci diletakkan di atas kompor, api memanaskan dasar panci. Kalor berpindah dari dasar panci ke seluruh permukaan logam melalui konduksi. Contoh selanjutnya yaitu setrika listrik. Setrika bekerja dengan memanaskan plat logam menggunakan elemen pemanas. Kalor berpindah dari elemen pemanas ke plat logam melalui konduksi. Selanjutnya yaitu aplikasi perpindahan kalor secara konveksi. Salah satunya yaitu pendingin dengan kipas angin.
Kipas angin memindahkan udara yang lebih panas dari tubuh ke udara sekitar, mempercepat perpindahan panas melalui konveksi, sehingga memberikan sensasi pendinginan. Contoh lainnya yaitu ketika memasak air. Ketika air dipanaskan dalam panci, proses konveksi terjadi di dalam air. Air yang dekat dengan dasar panci yang panas naik ke permukaan, sedangkan air dingin turun untuk dipanaskan. Selanjutnya yaitu aplikasi perpindahan kalor secara radiasi. Salah satu contohnya yaitu energi matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Bumi menerima energi matahari yang dipancarkan dalam bentuk radiasi panas yang menyebar tanpa medium. Contoh lainnya yaitu panas dari api. Api menghasilkan radiasi panas yang bisa terasa meski tidak ada kontak langsung dengan api. Seperti saat kita merasakan panas dari api unggun meski kita berdiri jauh dari api unggun. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan evaluasi yang terdapat pada barcode tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.